Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bikin tema tentang qanaah atau neriman. Jadi sifat qanaah atau neriman ini lebih baik daripada kita itu menjadi orang yang rakus. Jadi sifat neriman ini lebih baik lagi daripada kekayaan yang ada di laut itu semua dibandingkan qanaah itu lebih baik qanaah. Karena apa? Orang qanaah itu selalu merasa puas, merasa rela atas pemberian dari Allah yang sedikit. Itu adalah arti neriman. Jadi orang yang mempunyai sifat qanaah itu adalah orang-orang yang begitu besar jiwanya, bahwasanya dia ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sedikit pun dia mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah dan mengelola pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita itu di dunia ini iri atas nikmat orang lain yang mana akhirnya kita bergibah karena iri, sehingga dengan gibah itu akan menimbulkan kita menjadi orang yang doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sering melakukan doa setelah sholat itu. Kemudian amal kita pun juga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak terasa dengan gibah itu kita itu melakukan suatu keburukan-keburukan yang mana itu tidak terasa, karena memang yang namanya gibah iri hati itu bisa sampai kemana-mana. Oleh karena itu sifat qanaah ini menjadikan kita untuk lebih baik lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat Allah itu yang ada di dunia ini tentunya kita tahu bahwasanya takdir Allah. Ya, yang namanya takdir Allah, kita itu setiap manusia ketika dilahirkan di dunia itu sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kadang diberi sedikit atau banyak. Sudah dicatat sebelum lahir itu, sudah dicatat bahwasanya kita itu dijadikan oleh Allah itu sebagai orang yang mampu atau orang yang fakir. Kemudian dengan kita mengetahui bahwasanya takdir Allah itu diberikan kepada kita sebagai orang yang kaya, itu pun juga ujian bagi kita, yang mana kewajiban-kewajiban kita juga harus kita laksanakan ketika melihat orang yang
yang fakir atau mungkin zakat dengan kewajiban zakat kita, baik zakat apapun, apa yang kita miliki, mungkin emas, harta atau apapun, itu semua harus kita laksanakan. Kemudian kalau kita ditakdir sebagai orang yang fakir, tentunya kita harus menjadikan hati kita sebagai hati yang selalu qanaah, selalu neriman bahwasanya ini adalah takdir Allah, bahwasanya kita itu ditakdir oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa bersyukur menjadi orang-orang yang fakir. Dan jangan sampai kita itu ketika menjadi orang yang fakir itu langsung saja menganggap bahwasanya ini adalah takdir Allah, bahwasanya kita mungkin punya prasangka jelek bahwasanya kita ini sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fakir, padahal kita belum berusaha. Jadi walaupun kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fakir, tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin dahulu, bahwasanya kita itu sebagai orang yang tidak mengetahui takdir Allah, yang mana takdir Allah itu kita itu tidak tahu bahwasanya kita itu ditakdir sebagai orang yang fakir atau sebagai orang yang mampu. Oleh karena itu kita harus berusaha dahulu, kemudian berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha kemudian berdoa, tentunya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita itu putus asa atas rahmat Allah atau takdir Allah, karena kita tidak mengetahui. Tentunya kita tidak boleh langsung putus asa, tetapi kita harus berusaha dahulu untuk mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita sudah berusaha, kemudian sudah berdoa dengan maksimal, kemudian kita harus bersabar bahwasanya usaha kita itu tentunya tidak sampai di sini saja, tetapi harus sampai kita benar-benar mungkin ajal kita akhir itu untuk kita usaha bahwasanya kita itu senantiasa bersabar ketika di dunia ini, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kekurangan apapun. Jadi untuk masalah qanaah ini sangat sulit sekali kita itu menjadikan orang yang qanaah. Rata-rata orang-orang itu menjadi orang-orang yang rakus terhadap dunia. Itu rata-rata, ya. Bukan tidak semua, tapi rata-rata. Tapi ya kadang orang-orang yang mengerti ilmunya tentang qanaah, tentang sabar, tentang takdir, khususnya itu orang-orang yang sudah mencari ilmu bekal bahwasanya hidup ini memang kita itu tidak mempunyai kuasa, hanyalah Allah yang mempunyai kekuasaan, dan Allah yang akan mengetahui akan nasib kita, bahwasanya takdir pun kita juga tidak tahu. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai kita itu ketika diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak mampu, jangan sampai kita itu berputus asa, tetapi kita harus bisa mengambil hikmah bahwasanya kita ini mungkin hidup di dunia ini hanya sementara, ya jelas kita hidup di dunia ini memang sementara. Mungkin kita berapa tahun hidup di dunia, tetapi nanti kita akan mengambil hasil kita, kesabaran kita,
qanaah kita ketika di akhirat kita itu waktu dihisab, tentunya kita akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mempunyai urusan yang terlalu banyak. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, tentunya kita hanya mendapatkan pertanyaan cuma sedikit. Karena apa? Ke orang-orang yang tidak mampu, mungkin ya orang yang tidak mampu itu ketika diberi pertanyaan oleh malaikat, apa hartamu mana, untuk apa, padahal tidak mempunyai harta dan hanya cukup untuk makan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini yang mempunyai sifat qanaah, yang sabar ini tentunya akan lebih cepat perhitungannya di akhirat nanti. Jadi kita jangan berputus asa bahwasanya kita hidup di dunia ini walaupun kita sebagai orang yang tidak mampu atau fakir, tentunya kita mempunyai harapan yang lebih panjang lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Walaupun itu memang sulit, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa bersabar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang fakir kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah, akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Ya karena kita tidak mau berusaha, bahwasanya kita tidak tahu bahwasanya kehidupan di akhirat itu kekal untuk selama-lamanya, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, karena kita memang tidak tahu kiamat itu kapan datangnya, tidak tahu. Tapi yang jelas kita itu mempunyai kematian. Tentu kita akan mengalami kematian, yang mana kematian itu selalu mengincar pada kita setiap saat, setiap menit, setiap jam, mungkin setiap hari, setiap tahun, atau mungkin beberapa tahun. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dunia kita tentunya menginginkan suatu kebahagiaan, dan lebih-lebih nanti di akhirat itu yang abadi untuk selamanya. Jadi ketika kita sudah mati, itu adalah pintu awal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang menjadi orang-orang yang solih atau solihah. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dalam keadaan apapun di dunia ini. Kita harus tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, semampu kita. Tetap kita berusaha untuk meningkat. Kalau sudah kemampuannya mungkin kita hanya mungkin di bawah, tentunya kita yang jelas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa bersabar di dunia ini, bahwasanya ujian-ujian itu setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya ujian. Jadi ketika kita menjadi orang fakir, jangan sampai kita itu merasa sebagai orang yang mempunyai derajat yang sangat rendah, atau mungkin kita mempunyai prasangka jelek bahwasanya kita ini menjadi orang yang sangat rendah. Tetapi ketika kita mengetahui bahwasanya setiap manusia itu pasti ada ujian masing-masing, ya, jadi ujian itu tidak berupa kemiskinan saja atau kefakiran saja, tetapi ujian-ujian dari Allah itu bisa jadi orang kaya pun bisa diuji dengan kekayaannya, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, akhirnya dijadikan
penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita diuji dengan anak-anak kita, dengan perilaku-perilaku anak kita yang jelek, kemudian anak yang durhaka, kemudian mungkin kita diuji dengan istri yang durhaka, istri yang tidak mau menurut taat kepada suami. Mungkin saja kita diuji dengan apapun, ujian banyak sekali. Mungkin kita diuji dengan tubuh, dengan diberi Allah ujian sakit, yang mana sakit pun bermacam-macam. Kita itu tidak bisa mengetahui ujian seseorang. Jadi kegelisahan hati di dalam hati seseorang itu kita tidak tahu. Kalaupun mereka mengadu kepada sesama manusia, ibaratnya bahwasanya dia merasa diuji sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun hanya kita itu mengetahui orang-orang yang mengeluh. Padahal orang itu ketika mengeluh kepada seseorang bukan berarti dia akan mendapatkan respon positif atau kita mendapatkan tanggapan yang baik dari orang lain. Tetapi ketika kita mengeluh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ketika kita memohon kepada Allah, benar-benar kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jangan karena emosi kemudian memohon, kemudian tidak diberi, mengumpat, kemudian berprasangka baik kepada Allah, akhirnya yang diberikan adalah prasangka yang buruk, yang jelek itu. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwasanya ujian seseorang itu tidak selalu sama. Mungkin kita diuji dengan yang kecil, yang lainnya diuji yang besar, kita itu tidak pernah tahu, karena semua itu adalah tidak mungkin dibuka oleh orang per orang. Yang jelas kita mempunyai sifat qanaah, sifat neriman ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita itu merasa bosan untuk menjadi orang yang diberi ujian apapun sehingga kita berputus asa, sehingga kita melakukan sesuatu yang malah menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan suatu keburukan yang namanya orang diuji. Biasanya itu orang ya bisa stres, juga bisa menghilangkan nyawanya karena tidak mampu bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa banyak belajar kepada para ustadz, para alim ulama, para kiai, untuk senantiasa membekali diri kita, untuk menjadikan kita senantiasa menjadi orang yang kuat hidup di dunia ini dengan usaha-usaha yang keras. Kemudian kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Insya Allah kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini jangan sampai kita itu merasa rendah diri ketika kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang tidak mampu. Tetapi Allah itu melihat kita dari amal kebaikan kita, amal perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai Allah, yang selalu dekat kepada Allah, karena kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersabar, berqanaah,
dan selalu berusaha dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berbuat baik kepada sesama manusia di dunia. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Dengan demikian kita tentu menginginkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kalau menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus banyak berusaha untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, sekali lagi, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita itu berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ketika kita beramal baik sebiji sawi pun Allah akan menerima. Tetapi ketika kita berbuat kejelekan walaupun sekecil biji sawi pun juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi hidup di dunia ini, karena di dunia ini memang tempatnya orang untuk berusaha menjadikan dirinya selamat di dunia, kemudian membekali diri kita untuk perjalanan yang lebih jauh, lebih lama lagi, abadi, yaitu setelah kita meninggal sampai hari kiamat nanti. Makanya kita harus selalu berusaha. Dengan usaha kita semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan menuntun kita ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, insya Allah akan mempermudah. Akhirnya tentang bahasan qanaah, menerima ini kami cukup sekian. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya bagi saudara-saudariku. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersama keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, karena usaha-usaha kita dalam hidup di dunia, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik, keselamatan dunia dan akhirat. Akhirnya ketik Imam garis spasi bawah Ubaid, semoga dan like and subscribe, semoga menjadi pelajaran yang manfaat barokah. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.